Arahkan langsung ke kanan. Oh, yang baik dari Sandi. Wow, ada Egy lagi di tengah. Dan gol! Caraka, alhamdulillah. Yang sangat macet, manis dan cantik. Arahkan ke hat ada Rizky Ridho. Umpan langsung di kotak penalti kepada Hoki. Dan peluang terbaik Pinarian. Gol! Egy Moulnapick membayar kesalahan yang cukup. Kita berharap bisa akan mampu menangkan pertandingan hari ini. Dan inilah Coach Sinteyong. Buka rekening gol di Timnas, Hoki Caraka Jumawa. Di 6 pertandingan Timnas Akini Raku Kambuaya, umpan langsung ke kanan, ada Sandi Walk berdiri bebas. Dan ini dia. Gol dari pertandingan kedua di Timnas Indonesia, Hoki Caraka. Hoki Caraka berhasil mencetak brace dan membawa Timnas Indonesia melaju mulus ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 gol dicetaknya saat Timnas Indonesia pesta 6 gol ke gawang Brunei Darussalam di leg kedua yang berlangsung di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan, Selasa 17 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Meski demikian, sang pemain tetap merendah usai mencetak gol perdana untuk Timnas Indonesia di level senior. Menurutnya, penampilan apiknya bersama skuad Garuda tak lepas dari kerja keras rekan-rekannya. Hoki sejatinya sudah tampil sebagai starter pada leg pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta pada Kamis 12 Oktober lalu. Namun, pada pertemuan pertama, pemain PSS Sleman itu gagal mencetak gol. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Coach Sinteyong telah mempercayai saya. Demikian kata Hoki pada konferensi pers usai laga Selasa 17 Oktober. Meski berhasil membuka rekening gol bersama Timnas Indonesia, Hoki memilih merendah untuk meroket. Pemain berusia 19 tahun itu mengatakan dirinya tidak akan bisa mencetak brace tanpa bantuan kerja keras rekan setimnya. Mungkin gara-gara kerja keras tim saya bisa mendapatkan hasil maksimal. Semoga semakin kesana semakin baik permainan kita. Demikian tutupnya. Hoki Caraka kemungkinan akan terus dipercaya meramaikan persaingan di pos lini depan Timnas Indonesia. Selanjutnya, skuad Garuda menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hoki Caraka, sang striker muda berbakat, telah menunjukkan prestasi gemilangnya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia versi bola.net. Ia telah terpilih sebagai man of the match, membuktikan bahwa ia mampu menjadi pembeda di laga ini. Pertandingan ini berlangsung di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium dengan Timnas Indonesia sebagai tim tamu yang menantang tuan rumah Brunei Darussalam. Setelah mengalahkan Brunei dengan skor 6-0 di leg pertama, Timnas Indonesia menunjukkan keunggulan mereka dan tampil menekan sejak awal pertandingan. Dan alhasil, mereka berhasil memenangkan leg kedua dengan skor yang identik, 6-0. Hoki Caraka berhasil memperlihatkan kemampuannya yang siap bermain di level Timnas senior. Meskipun ia belum mencetak gol dalam laga pertama kemarin, namun dalam laga kedua ini, ia membuktikan ketajamannya dengan mencetak 2 gol yang sangat penting bagi Timnas Indonesia. Dengan kontribusinya ini, Timnas Indonesia mampu mengalahkan Brunei Darussalam secara telak. Tidak hanya mencetak gol, Hoki juga memberikan 1 assist yang berharga dalam laga ini. Ia berhasil menciptakan peluang bagi Egy Maulana Fikri untuk mencetak gol kedua bagi Timnas Indonesia. Dengan begitu, kedudukan mereka berhasil diperlebar menjadi 2-0. Kontribusi tersebut tentu saja membuat Hoki diakui sebagai man of the match oleh bola.net. Keberhasilan Hoki Caraka sebagai man of the match adalah bukti nyata akan kemampuan dan dedikasinya sebagai seorang striker. Meski masih muda, ia mampu menjadi pemain kunci dalam kemenangan Timnas Indonesia.
Keberhasilannya membantu tim mencetak gol serta memberikan assist, menunjukkan bahwa ia memiliki naluri dan penglihatan yang baik dalam permainannya. Timnas Indonesia dapat berbangga memiliki pemain seperti Hoki Caraka di dalam tim mereka. Keberhasilannya hari ini juga menunjukkan bahwa tim ini memiliki harapan besar untuk meraih kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui kerja keras dan semangat juang seperti yang ditunjukkan oleh Hoki Caraka, Timnas Indonesia dapat melanjutkan performa positif mereka dan mencapai tujuan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sungguh mengapresiasi anak asuhnya yang telah dengan baik mengikuti arahan tim pelatih selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan melawan Brunei Darussalam, para pemain tim Merah Putih berhasil menunjukkan performa yang luar biasa. Keberhasilan mereka melangkah ke putaran pertama membuat Shin Tae-yong merasa bangga. Timnas Indonesia akan bergabung di grup F bersama dengan tim-tim tangguh seperti Irak, Filipina, dan Vietnam. Pertandingan pertama melawan Irak akan digelar di kandang lawan pada 16 November 2023. Kemudian dilanjutkan dengan menjamu Filipina pada 21 November 2023. Bentrok dengan Vietnam akan dihelat setelah Piala Asia 2023. Usai pertandingan, Shin Tae-yong memberikan apresiasi yang tinggi untuk kerja keras para pemain. Meskipun lawan mereka memiliki kualitas yang lebih rendah, Rizky Ridho dan rekan-rekannya tetap tampil dengan totalitas yang luar biasa. Pelatih asal Korea Selatan itu juga senang melihat para pemainnya tidak lengah, terutama saat bermain di kandang lawan. Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain yang telah mematuhi semua arahan tim pelatih dengan baik. Para pemain telah bekerja keras dan bermain dengan baik. Meskipun bermain di luar kandang, mereka tetap fokus. Saya sungguh mengapresiasi mereka. Demikian kata Shin Tae-yong pada konferensi pers setelah pertandingan pada Selasa. Shin Tae-yong juga membandingkan performa tim pada leg pertama dan leg kedua. Menurutnya, rotasi pemain yang dilakukannya berakhir dengan hasil yang memuaskan. Memang ada perbedaan antara pertandingan pertama dan kedua. Hampir 70% pemain kami diganti. Demikian tambahnya. Pelatih Timnas Indonesia ini juga menyoroti pentingnya kerjasama tim dan sinergi di antara pemain. Dia yakin bahwa dengan kerja keras dan dedikasi yang terus-menerus, tim Merah Putih memiliki potensi besar untuk mencapai hasil yang lebih baik di Piala Dunia 2026. Dengan kata-kata yang lugas, Shin Tae-yong ingin memberikan semangat kepada para pemainnya untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Timnas Indonesia dapat mengandalkan kepiawaian dan pengalamannya sebagai arsitek tim untuk meraih hasil yang gemilang bagi skuad Merah Putih. Terlebih di putaran kedua, lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah tim-tim kuat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa Timnas Indonesia tidak gentar menghadapi lawan yang lebih berat di putaran kedua. Ketika ditanya mengenai lawan-lawan seperti Irak dan Vietnam yang berada di level yang berbeda, Erick dengan mantap menjawab bahwa Timnas Indonesia siap tempur. Erick, seorang Menteri BUMN yang juga memiliki peran dalam kepemimpinan Timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa persiapan tim sudah dilakukan dengan matang. Asnawi Mangkualam dan kolega sudah siap meladeni lawan-lawan berat dalam grup F. Mereka memiliki niat yang kuat untuk meraih tiket ke putaran final kualifikasi.